محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan atau majelis munajat kita pada malam ini adalah malam terakhir sementara, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Insya Allah kita puasa taimbai, yaitu sama pada tanggal 1 Ramadan. Semua antar tanggal 1 Ramadan puasa. Ya Allah, cuman harinya jangan pada tahu, tanggalnya sama tanggal 1. Yang pasti kita ini mencari aman, kita ini orang awam, kita ini lain ulama, kita ini bukan orang yang berkapasitas menentukan hukum. Maka karena kita orang awam, orang biasa, jadi kita harus mengikuti siapa orang yang memang bisa dipegang, yang bisa bertanggung jawab, yang betul-betul berkapasitas menentukan waktu awal dan akhir Ramadan. Tentu yang bisa kita ikuti dalam hal ini adalah para ulama. Nah, pemerintah itu sebenarnya tugasnya hanya mengumumkan, bukan menetapkan. Yang menetapkan itu adalah para ulama. Maka di dalam sidangnya itu yang sidang itu para ulama. Memang dihadiri oleh pemerintah. Nah, ketika para ulama sudah menetapkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka pemerintah tinggal mengumumkan aja lagi. Jadi kita ini adanya umpat-umpatan pemerintah aja. Tapi yang kita umpat ini ulama. Pemerintah tugasnya menyampaikan. Lawan kita masyarakat. Pemerintahnya mewadahi, memfasilitasi. Para ulama, ujar ulama, kami harus melihat anak bulan. Cuman melihat anak bulannya perlu teropong yang bagus, yang canggih. Nah, pemerintahnya bukan teropongnya. Nah, melihatnya bubuhan ulama, orang-orang yang memang paham dengan ilmu hisab, ru'yatul hilal, ilmu falak, nah, itu paham. Melihat berapa derajat sudah anak bulannya,
disaksikan oleh seluruh, kalau di Indonesia seluruh Indonesia, berapa sudah yang melihat. Nah, karena disumpah yang melihatnya, bujurlah melihat sekian derajat, disumpah tuh pakai Al-Quran. Kalau makanya bila kena telah, siapa tahu diantara di sini nang tugasnya melihat 6 bulan, kalau awal tuh mandi dulu, batang pungas lah paling kadang, kalau tahi mata, nah kalau 6 bulan ya kalau tahi mata, kalau sapu ya yang bersih bulu mata lah sapu nya bahaya juga, teropongan disapu dulu supaya kada ratik debu. Iya kalayan aja ya kalinya dari mata sini bahaya, bujur ulun melihat sorangan jadinya melihat yang lain ada. Oh, kira-kira namanya diumpati bujur ya soalnya ditih orang karing tahi mata sini. Oh tahi mata kalau nih pas dibacul dibuang, coba lihat lagi hilang anak bulannya, nah tahi mata ikam. Nah itu tugasnya para ulama. Jadi kita ingat, karena bila sudah pemerintah mengumumkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari apa, 4 itu sudah. Jadi tinggal tarawihan kita, itu ya. Jadi kita umpati, karena akhir Ramadan itu juga ulama yang kita umpati, pemerintah mengumumkan, ujar pemerintah setelah ditetapkan oleh para ulama, pemerintah mengumumkan 1 Syawal jatuh pada hari apa nanti. Kenapa kita ini mengumpati, bertaklid, mengikuti, nah, supaya selamat, supaya selamat, nyaman, ada nang bertanggung jawab, menanggung kita, kadang mudah-mudah menanggung orang banyak. Orang ulama itu luar biasa. Empatilah, jangan belain-lain, mau empati aja, pengumuman pemerintah sudah, pemerintah itu pengumuman sudah aja. Nah, kita ini sudah sekian lama majelis ilmu di mana-mana, tidak cuma di sini, mungkin juga hadir di tempat-tempat lain majelis ilmu. Perlu diketahui, ilmu itu ada yang disebut dengan ilmu mahfuz. Mungkin sudah pernah mendengar atau belum. Ilmu mahfuz ini ilmu yang tersembunyi. Karena nanti suatu saat ilmu itu akan keluar dengan sendirinya. Itu namanya ilmu mahfuz. Tugas kita pokoknya menuntut ilmu. Itu tugas kita dulu. Nah, habis itu ketika kita menuntut ilmu, bilanya paham, alhamdulillah. Bilanya kada paham, duduk aja, dengarkan aja dulu. Jangan kita nih bila sudah kada paham, kada turunkin aku kada paham juga. Jangan. Atau aku di luar aja lah, aku kada paham juga. Jangan. Pokoknya duduk, dengarkan. Bila paham, alhamdulillah. Bila kada paham, duduk aja dengarkan. Pokoknya selewat-lewatnya masuk ilmu nih. Nah, kena ada wayahnya, ada kejadian, ada peristiwa di dalam diri kita, tiba-tiba ilmu nang kita tadi kada paham muncul. Oh, ingat tak jar. Ini panglang dipadahi sidin semalam. Bujur. Nah itu ilmu mahfuz. Tersembunyinya, sembunyi.
Kita nih udah ya kada paham kalau dosa gitu. Padahal tuh duduk ya, inya tuh bersembunyi masuk, inya tetap masuk ilmu tuh dalam diri, dalam otaknya tetap masuk, cuman bersembunyi, sembunyi. Kenapa kena bisa muncul, bisa mencongol? Itu barokahnya majelis ilmu, itu barokahnya. Jadi luar biasa berkah majelis ilmu tuh. Paham, alhamdulillah. Bila ada paham, tetap ada barokahnya. Karena ilmu yang kita saat itu ada paham, karena bisa muncul paham apa ujar sidin semalam. Kira-kira biasa lah menamu itu, gitu ya. Biasa kalau, nah itu ngarannya ilmu mahfuz. Ada udah kita ngaran mahfuz tidak. Nah, ilmu yang tersembunyi. Jadi kemana aja menuntut ilmu, kita kada usah melihat orangnya sebenarnya, kada usah mandang. Bila ini bagus, ilmu yang disampaikan itu masih dalam memang betul-betul ajaran terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, duduk situ. Jangan sidin juga harus sakit. Inya kita ini biar dahulu sudah pernah belajar. Umpamanya nanti ini kita sudah pernah belajar fikih. Paham sudah nih fikih tentang sholat, tentang wudhu, umpamanya sudah pernah belajar. Ada majelis taklim belajarnya fikih juga. Kadang aku turun aku sudah belajar juga, sudah bisa, sudah paham ya. Jangan juga walaupun sudah bisa, apalagi kalau bisa duduk harus kan, biar bisa tetap bila ada majelis taklim duduk. Kenapa? Walaupun yang dipelajari di dalam majelis taklim itu sudah pernah kita pelajari, pasti ada nang lain nang belum kita ketahui, pasti. Pada bisa kada. Walaupun sidin sudah menyampaikan rukun sholat itu ada 14, rukun wudhu ada 6, tahu yang enggaknya dalam hati nih. Biar sudah belajar dalam hati, tahu jandanya. Tapi karena di antara rangkaian penyampaian sidin itu, guru itu, pasti ada ilmu, entah itu cara penyampaian sidin atau kalimat sidin yang lain, atau ada kata-kata hikmah dari sidin. Nah itu ilmunya nang kita kada pernah mendengar dan belum pernah tahu. Walaupun yang dipelajari sama, pasti ada tuh. Umpamanya aja sekolah dahulu tuh, sekolah. Karena sekolah lagi ya, coba kan. Semalam waktu sekolah belajar IPS umpamanya, titik panggang samping. Nah, karena sekolah lagi umpamanya belajar lagi tuh IPS. Sudah mah ya, kalau sakit lagi kita sudah biasa juga belajar IPS. Padahal walaupun sama pelajarannya, itu pasti ada satu atau dua yang disampaikan sidin kita belum pernah mendengar. Itu hebatnya. Kenapa? Saking luasnya ilmu Allah nih, saking banyaknya. Kita nih biar umur 1000 tahun di dunia nih menuntut ilmu, nah seumuran 1000 tahun tuh ada habis lagi ilmu Allah. 1000 tahun, apalagi kada sampai 100 tahun ini, 60-an lebih 70, 80 umur itu gitu. Amun juga menuntut ilmu nang tuha-tuha hanya sudah tuha itu bahari itu lagi sekolahnya limbah tuntung sekolah bagawi ya, kalau bagawi ya paling-paling kena bemaulitan, bemeratan di situ amal untuk ilmu sepalihan itu gitu. Guring yuk.
biasain aja Isra Mi'raj ini kisahnya itu juga, Maulid Nabi itu juga aja, guringain aja. Padahal ada aja yang disampaikan Tuan Guru itu biar Isra Mi'raj tahu kisahnya. Pasti ada yang lain yang kita belum pernah mendengar, belum pernah tahu, satu atau dua. Nah itu tuh ilmu, biar sebuting itu ilmu juga. Pokoknya bila kita tuh belum tahu, lalu disampaikan sidin satu, lalu jadi tahu, itu ilmu. Itu ilmu luar biasa. Nah itu berkahnya majelis ilmu. Nah jadi kita jangan ya tadi bohongan, apalagi meremehkan majelis ilmu, jangan. Ini bahaya benar itu, malah celaka. Maka ujar Nabi, jadilah orang yang alim. Bila kada kawa alim, muta'alim, yang menuntut ilmu. Bila kada kawa menuntut ilmu, mustami'an, ketujuh mendengarkan. Gitu kalau bila kada kawa juga, au muhibban, cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu. Itu aja dulu kunci dasarnya. Asal jangan jadi yang kelima, ujar Nabi. Walam takun khamisan fatahlik, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Ilmu kada, menuntut ilmu kada, mendengarkan ilmu kada, cinta dengan ilmu kada. Ini yang kelima nih. Ada di antara empat nih yang kelima. Fatahlik, celaka. Apalagi sampai membenci. Ada orang majelis ilmu dibenci, disambati, diremehkan. Biasa aja ilmunya. Gitu aja. Ondanya sudah Nur Muhammad kajian. Di mana belajar? Bagak tuh nah bagak. Siapa gerang ilmu? Bahagian pengajian bayar sifat 20 lah sudah ada hitam pengajian ya. Tinggi banget. Bahagian Minhajul Abidin ya, tinggi lagi yang tadi biasa ada belajar tinggi pada itu Ihya Ulumuddin. Mau bangga jangan, pokoknya biar yang dilajari oleh guru itu umpamanya di bawah inya duduk jangan Bapak, pasti ada satu atau dua yang kita belum tahu, pasti itu. Walaupun sama yang disampaikan pasti ada, entah tadi itu mutiara, kata mutiaranya kah, kata-kata hikmahnya, atau metode sidin menyampaikan kah. Umpamanya gini, oh ilmunya sama nih, yang disampaikan sama, tapi gaya sidin menyampaikan beda. Oh kawannya ditiru nih, gaya penyampaiannya bagus nih, kalimatnya tersusun rapi. Ilmu juga kan gitu, dapat juga tuh pengetahuan gaya sidin. Oh sidinnya gayanya loco, bila orang meloco-loco tuh pina masuk aja. Coba ipangkan orang meloco juga. Ilmu juga tuh kan, walaupun penyampaiannya sama aja, cuman gaya kadang beda, ilmu juga itu. Jadi jangan meremehkan. Ini jar pengajian belajaran dengan kekanakan sekolah. Orang pondokan nih ada levelnya nih ya. Bangga lulusan pondok aja bangga. Jangan. Ini melajari lulusan Jawa situ. Undana lulusan yang pada level ini lain udah duduk di sini. Harap jangan. Undana lulusan Madinah, ya, bahkan tuh Banjarmasin itu gitu sungai sana. Jangan. Apalagi yang kayak kita nih lulusan di Sampit Senja. Ada orang lulusan luar negeri sana menghina kita, jangan. Ilmu tuh sama aja. Di sini alif, sana alif juga. Di sini alifnya cagat diri, sana cagat juga. Kalau bang alif miring kayak gitu.
sama aja. Baknya di sana bertitik di bawah sini, bak bertitik di bawah juga sama aja. Kalau pang beda sama, dari mana aja ilmu itu sedunia ini sama. Yang beda apa? Bila kita teguring biar ringan mondok di Yaman, di Madinah, di Mekah mengguring aja di sini tapi bujur-bujur belajar, nah, itu hebat malah. Jadi kita itu menilai seseorang itu berilmu atau tidak bukan dari mana tempat asalnya, tempat lulusnya. Dan kita jangan berkecil hati, aku nih sini aja pernah lulusan sini aja, biar nih kan orang lulusan luar negeri sana ada level lulun sini aja, kada sama aja ilmu. Jangan, dan yang lulusan luar negeri jangan meremehkan kita. Ini kebanyakannya tak. Kalau merasa nang paling bujur tuh nang ampuninya sama. Bila sudah keluar lulusan luar negeri umpamanya, maka nang dibawa dari sana budayanya sampai ke sini merasa pembujurnya. Jangan. Lihat aja guru-guru kita di Banjar tuh. Almarhum guru Juhdi adalah sedang keluar sana, kan dapat di Banjar situ juga belajar luar biasa ilmunya. Almarhum guru Sokopul ada pernah terdengar memondok lah, tapi amun mengambil barakat ilmunya sidin ada keluar, tapi nang memondok nang sekolah lah ada paling sidin 40 hari umpamanya di Bangil, 40 hari di Makkah, di Madinah, ambil ilmu itu nang cepat sidin pemahaman lepas. Tapi nang bukurinah sekolah mondok kan ada, lihat di Banjar tuan gurunya benar nang hanya aja nang keluaran Yaman, kayak guru Ilham Humaidi kan keluaran Yaman. Nang lain-lainnya paling lulusan Darussalam situ, lulusan Al-Falah situ-situ aja, tapi sama aja kitab nang dibaca tuh sama aja. Bahkan kadang-kadang kitab nang asli itu di Indonesia nih masih belum terubah. Bila nang masih bahari kitabnya, nah cetakan moyah ini, nah itu kadang-kadang bisa ada salah malah justru. Jadi hebat. Itu pesannya jam 9. Nah jadi kita walaupun libur selama bulan Ramadan, kalau bisa mudah-mudahan dibaca aja mengajarnya seminggu sekali para itu atau habis subuh Jumat hari bulan puasa tuh baca ada apa setiap Jumat seminggu sekali barang ada gitu. Jangan ditinggalkan, menjaga istiqomah kita. Jadi sapalihan tuh sambil melancari kalau ya dan belum lancar. Nah kira-kira itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Kalau selama ini ada salah kata, salah tingkah, salah perilaku dengan para jemaah semua, mudah-mudahan dimaafkan, diridhokan, diikhlaskan. Nah kita sama-sama ikhlas mengikhlaskan, ridho meridhokan, maafkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan beribadah di bulan suci Ramadan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah ibadah itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua dimasukkan oleh Allah
surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا الراحمين، وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، صل على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الإغتراب وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، صل على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، منا ومنكم، تقبل يا